Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dan nikmat yang kita pinta hingga nikmat yang tidak kita pinta. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada kitab Al-Faraid karangan Al-Habib Abdullah bin Hasan bin Husain Asy-Syakir rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Itu tentang al-waris, al-irthu, yaitu warisan. Ma huwa al-irthu syar'an. Apa itu warisan menurut syar'an? Yaitu huwa haqqu yathbitu lil warisi ba'da mautihil muwaris li sabab min asbabil irs. Yaitu haknya daripada orang yang diwariskan setelah kematiannya orang yang punya harta dengan beberapa sebab. Ada beberapa sebab orang yang mendapatkan warisan. Jadi warisan itu enggak cuma sekedar warisan, ada sebab-sebabnya. Nanti ada juga orang yang tidak mendapatkan warisan. Apa sebab orang yang mendapatkan warisan? Yang pertama an-nasab. Nasab yaitu keturunan. Gimana kalau misalkan dia anak angkat enggak dapat, kecuali dia wasilah. Tulis wasilah. Nah, kalau misalkan anak angkat enggak dapat, misalnya ada orang meninggal nih, meninggalkan harta, dia punya anak keturunan. Nah, ini keturunannya yang dapat. Terus wan nikah, yaitu nikah, mendapatkan warisan dengan sebab nikah. Misalnya suaminya meninggal, istrinya dapat enggak? Dapat. Yang dibagi siapa ketika suaminya meninggal? Istrinya dulu. Nah, istrinya dapat berapa kalau misalkan suaminya meninggal? Lihat dulu ada anaknya enggak nih. Kalau misalkan ada anak, punya anak, maka istrinya dapat 1/8 dari harta suaminya. Kalau misalkan enggak ada anak, maka dia dapat 1/4 dari harta suaminya. Terus yang ketiga ada al-wala. Al-wala itu budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Maksudnya gimana? Pada saat itu misalnya ada tuan nih, ada orang kaya mempunyai budak zaman dulu, mempunyai budak, lalu budaknya itu dibebaskan, dimerdekakan. Walhasil ketika merdeka ini budak kerja terus, di orang kerja terus, nggak punya keturunan, nggak punya keluarga. Nah, ketika ini budak kaya terus meninggal, maka itu hartanya nanti boleh buat tuannya yang memerdekakan budak tersebut. Nah, ada berapa rukun daripada harta warisan? Ada 3. Ini rukunnya nih. Yang pertama ada orang yang diwariskan, orang yang mewariskan, dan hartanya. Terus syaratnya ada apa aja? Syaratnya ada 3 juga. Yang pertama, benar bahwasanya orang yang punya
ini benar-benar meninggal. Benar-benar meninggal. Jangan ketika orang tuanya lagi merantau misalnya. Orang tuanya lagi merantau, enggak pulang-pulang bertahun-tahun. Disangkanya udah meninggal padahal belum. Nah, ini anak udah bagiin harta warisan aja nih. Nah, itu enggak boleh. Makanya lihat dulu nih orang tuanya benar-benar meninggal enggak, benar-benar udah tufilun. Kalau udah benar-benar meninggal baru dia dapat. Terus yang kedua ada hakku hayatul warisul ba'da mautihil muwarith, yaitu hak atau benarnya hidupnya orang yang mendapatkan warisan, yaitu anaknya. Terus al-ilmu bijahatil irth, yaitu ilmu, harus tahu ilmu tentang waris. Lagi nih yang aneh, ma hiya mawani'ul irth, yaitu ada sebab-sebab tercegahnya orang mendapatkan warisan. Yang pertama al-qatl, membunuh. Nah, gimana orang yang membunuh orang tuanya? Dalam Islam itu nggak dapat warisan. Ah, lama nih bapakku mati ini, gue bunuh aja nih. Nah, itu dalam Islam nggak dapat warisan. Misalkan dia nggak ngebunuh nih, dia nyuruh orang lain, tetap dia nggak dapat namanya warisan. Terus yang kedua ada ar-riq. Ar-riq itu budak. Budak nggak bakal dapat warisan dari harta tuannya, kecuali tadi al-wala, kecuali budak yang kaya dimerdekakan oleh tuannya, maka tuannya dapat. Tapi kalau budak nggak dapat harta dari orang tuannya. Al-thalis, yang ketiga ikhtilafuddin, beda agama. Nikah tapi beda agama, maka nggak dapat warisan. Nah, itulah daripada pengertian harta warisan. Masih banyak pembagian dari warisan. Misalnya orang tua, bapak meninggal yang dapat siapa aja, anak meninggal yang dapat siapa aja, paman meninggal yang dapat siapa aja, ponakan yang meninggal yang dapat siapa aja. Di sini dijelaskan. Terus pembagian yang misalkan bapak meninggal nih, nenek dapat berapa nih, kakek dapat berapa nih hartanya nih, anak dapat berapa nih, saudara perempuan laki-laki dapat berapa, semua dijelaskan di kitab ini. Nah, mungkin hari ini mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang mau bertanya silakan.